ya tidak bisa dibilang kurang lah daripada tsunami Aceh, bahkan dalam berbagai aspek melebihi. Jadi sebab itu ya memang aneh kalau Aceh dianggap bencana nasional, ini tidak. Untuk menetapkan status darurat bencana nasional itu perlu nyali besar. Jadi taruhan kita nyali presiden memang sekarang ini di hari-hari pertama itu, karena di hari-hari pertama kita bisa menyelamatkan manusia. Kalau udah lewat dari 3 hari, sebetulnya sedikit kemungkinan untuk menyelamatkan. Agak terlambat itunya, tidak terkoordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemerintahnya sendiri kelihatannya memang kacau balau, padahal keadaan lebih berat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang arsitek, urbanis, dan pendiri Rujak Center for Urban Studies, lembaga pemikiran yang aktif dalam advokasi kebijakan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif. Bung Marco Kusuma Wijaya. Selamat datang, Bung Marco. Terima kasih sudah mengundang. Alhamdulillah. Bung Marco, ini kita obrolin tentang bencana Sumatera nih, Aceh. Kalau kita coba membandingkan ya, ketika bencana tsunami Aceh, itu kan luar biasa tuh sebenarnya kalau kita lihat ya. Tapi kemudian penanggulangannya juga kalau kita bisa bandingkan dengan sekarang, kelihatannya pada saat tsunami Aceh, seluruh aparatur itu lebih siap tanggap daruratnya. Mungkin saya salah ya, tapi sepertinya begitu yang saya tanggap. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat bencana Sumatera yang baru-baru terjadi ini, banjir dan longsor, itu sampai beberapa hari kelihatan cara penanggulangannya masih kedodoran. Atau boleh dikatakan sepertinya orang gamang. Dia mau mulai dari mana nih, gitu ya. Sehingga kita melihat tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga sampai hari ini masih banyak keluhan-keluhan dari rakyat yang sedang mengalami penderitaan di sana. Bisa nggak Bung Marco menceritakan sedikit kepada kita, karena kita paham betul Bung Marco ini kan salah satu orang juga turut dalam tim ketika tsunami Aceh terjadi ya. Jadi pasti bisa membandingkan bagaimana penanganan ketika tsunami Aceh dengan penanganan banjir longsor Sumatera yang sekarang ini. Bisa nggak Bung Marco menceritakan sedikit? Baik Bung, terima kasih. Jadi begini, kalau saya lihat di masa tsunami Aceh itu kan presiden kemudian wakil presiden di hari kedua sudah langsung ke sana dan bekerja dari sana selama 1 minggu. Kemudian beliau menugaskan Menko waktu itu ya, Alwi Shihab tinggal di sana tuh, meskipun dia bolak-balik Medan Aceh gitu. Kemudian jangan lupa masyarakat sipilnya juga. Saya tuh ingat kami itu pertemuan pertama masyarakat sipil itu tanggal 30 Desember. Menebeng pertemuan, waktu itu kan ada kantor berita 68H. Yang ada acara rutin tiap minggu di Hotel Shahid. Tanggal 30 tuh kami nebeng. Kumpul di situ, kita dipimpin lah oleh Bang Faisal Basri. Kita langsung membentuk yang namanya Komite Darurat Kemanusiaan untuk Aceh dan Nias. Kemudian karena terbelah oleh liburan, kita tanggal 3 atau 5 udah bertemu lagi untuk mengorganisir kegiatan. Tapi poinnya juga waktu kita kumpul tanggal 30 itu, sebab teman-teman masyarakat sipil sini sudah bergerak gitu ke sana. Jadi lalu kita merasakan kebutuhan untuk berkoordinasi. Gitu. Jadi bersama-sama. Nah, menurut saya juga ada hubungan yang cair
antara masyarakat sipil dengan pemerintah gitu. Nah sekarang saya rasa ya memang agak terlambat itunya, tidak terkoordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya, pemerintahnya sendiri kelihatannya memang kacau balau gitu ya. Padahal keadaan lebih berat sekarang menurut saya. Iya kan kalau kita lihat ya, banyak orang yang mengidentifikasi peristiwa tsunami Aceh itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat karena menelan korban yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita bandingkan sekarang sebenarnya nggak bisa juga kita katakan tragedi Sumatera ini lebih kecil karena kalau kita lihat jumlah pengungsi jauh lebih besar daripada peristiwa Aceh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya mohon maaf ya, kita tentu tidak bisa menghitung nyawa dari segi jumlah, tapi yang meninggal di Aceh memang jauh lebih banyak. Sekarang sedikit, tapi kan angkanya bertambah terus, kita akan mendengar itu angka itu nggak bisa langsung dapat akurat. Ini sudah 1.000 lebih ya? 1.000 lebih. Tapi pengungsi itu berkali lipat lebih banyak, kemudian wilayah terdampak itu jauh lebih banyak. Ini sekarang kalau misalnya antara 51-52 kabupaten ya. Sementara Aceh itu kalau misalnya maksimal 23 kabupaten terkena. Dan ini kan 3 provinsi ini terjadi sekaligus. Kemudian karena wilayah yang luas itu, maka yang unik sekarang dibanding dengan tsunami Aceh, banyak daerah di pedalaman yang pencapaiannya susah. Karena itu jembatan yang rusak jauh lebih banyak. Gitu. Jumlah pengungsi lebih banyak, jumlah rumah yang hancur sekarang sudah melebihi yang di Aceh. Gitu. Jangan dulu Bang, berarti sekarang infrastruktur serta rumah-rumah penduduk di kejadian Sumatera dan Aceh ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tsunami Aceh? Tidak semua, jadi misalnya gini, kalau fasilitas pendidikan, gedung-gedung yang hancur lebih sedikit. Karena banyak di pedesaan kan, di pedesaan itu kan gedung-gedung yang milik pemerintah, fasilitas umum lebih sedikit. Tapi jembatan banyak sekali yang rusak karena memang yang menerjang itu airnya kan melalui sungai, sungai ada jembatan gitu. Jadi ya kalau dibandingin keseluruhan, ya wilayah lebih luas, pengungsi lebih banyak. Pengungsi lebih banyak itu artinya tanggap darurat lebih sulit karena ada lebih banyak orang yang harus diberi hunian sementara, tenda, diberi makan dan air minum yang tersebar. Jadi ya tidak bisa dibilang kurang lah daripada tsunami Aceh, bahkan dalam berbagai aspek melebihi gitu. Jadi sebab itu ya memang aneh kalau Aceh dianggap bencana nasional, ini tidak gitu. Bisa nggak Bang Marco menjelaskan kenapa sampai hari ini pemerintah belum menetapkan? Padahal kan sama nih, kalau kita lihat. Saya tidak bisa menduga apa yang ada di isi kepala Prabowo kan. Tetapi menurut saya begini, untuk menetapkan status darurat bencana nasional itu perlu nyali besar, Bang. Perlu nyali besar. Karena Anda harus berani membuka negara Anda, gitu, ya. Lalu Anda harus punya kepercayaan kepada orang, bahwa orang datang untuk membantu, bukan untuk aneh-aneh. Gitu. Kemudian Anda mungkin harus percaya kepada tim yang Anda bisa tunjuk untuk menangani ini. Nah itu perlu nyali besar menurut saya. Bukankah Pak Prabowo punya nyali besar? Itu saya tidak tahu. Jadi, jangan dulu. Saya cuma bisa mengatakan, untuk menetapkan status itu perlu nyali besar seorang pemimpin, ya? Seorang negarawan. Gitu. Jadi dulu ketika bencana tsunami Aceh itu Presiden pada saat itu tidak terlalu lama langsung menetapkan sebagai bencana nasional ya? Sebetulnya dalam hari kedua atau ketiga sudah menetapkan itu. Pada saat itu? Pada saat itu dengan cepat. Presidennya? SBY, ya, dengan wakil presiden Pak Yusuf Kala. Jadi hari kedua dia sudah menetapkan sebagai bencana nasional. Ini sudah memasuki hari keberapa nih? Belum ditetapkannya? Wah, ini kan kita mulai banjirnya itu sekitar tanggal 19 November ya. Ini udah hampir sebulan ini. Dan belum ditetapkan juga? Belum. Apa konsekuensinya Bang, kalau belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Konsekuensinya sumber daya nasional tidak bisa sepenuhnya dikerahkan, kemudian kemudahan untuk bantuan asing juga agak tertunda. Tidak bisa masuk? Tidak. Sebenarnya bisa masuk kan, tapi harus melalui izin dan segala. Yang jelas misalnya militer nggak bisa masuk gitu. Padahal bantuan asing itu seringkali melalui bantuan militer, karena ya tentara lah yang bisa bergerak cepat. Tapi waktu zaman tsunami Aceh juga kan kemudian tentara asing dibatasi dan fine-fine aja. Karena memang tentara tidak perlu lama, karena yang menentukan itu adalah di hari-hari pertama itu. Karena di hari-hari pertama kita bisa menyelamatkan manusia. Kalau udah lewat dari 3 hari, sebetulnya sedikit kemungkinan untuk menyelamatkan manusia misalnya masih terjebak. Jadi Bang Marco mengatakan seharusnya kalau ingin menetapkan sebagai bencana nasional,
Itu di hari-hari awal ya? Di hari-hari awal, tetapi kita juga mengatakan tidak pernah terlambat lah gitu. Karena masih ada proses tanggap darurat kan juga belum selesai. Tanggap darurat itu artinya orang kasih makan, kasih air minum, obat-obatan dan tenda untuk melindungi diri dan lain sebagainya. Itu biasanya ditetapkan 3 bulan gitu. Dan sesudahnya itu nanti akan ada yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. 150.000 rumah harus dibangun kembali, ratusan jembatan, ratusan kilometer jalan, bangunan-bangunan rumah sakit dan sekolah. Belum lagi nanti rehabilitasi hutan dan pertanian masyarakat. Nah, jangan lupa ini kan kita banyak di daerah pertanian. Orang kan perlu hidup ya, dan hidup itu dari pertanian juga gitu. Jadi saya mau mengatakan pekerjaan besar itu menanti kita, dan itu jauh lebih besar daripada yang dulu kita lakukan di Banda Aceh. Jadi paskanya ini lebih besar ya menanti. Bang Marco, kalau kita coba membandingkan nih apple to apple antara tsunami Aceh itu kan disebabkan oleh, boleh dikatakan cuaca, iklim, alam lah gitu ya. Mungkin faktor manusia boleh dikatakan nol ketika tsunami Aceh itu ya. Itu betul-betul karena alam, ada musibah alam ya, musibah iklim dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat peristiwa Sumatera ini adalah peristiwa banjir, longsor gitu, yang disebabkan oleh diantaranya pembalakan liar, hutan ditebang, kemudian banyak bertebaran, bermunculan perkebunan sawit, kira-kira seperti itu. Kemudian ada penambangan ilegal sehingga membuat alam semakin rusak. Dampak ya. Jadi peristiwa Sumatera ini dampak kelalaian manusia yang tidak menjaga alam. Ya, memperlakukan alam itu seenaknya saja, melakukan pembalakan liar dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan ini lebih kompleks nih permasalahannya. Kenapa lebih kompleks? Menurut saya kalau di Aceh dulu kita bisa paham betul tuh bagaimana cara menanggulanginya ya. Tapi kalau ini kan banyak masalahnya. Jadi bukan sekedar menanggulangi masyarakat yang terkena dampak. Tapi setelah itu kan kita harus memperbaiki hutan kita, lingkungan kita, karena kalau kita tidak memperbaiki itu, maka kemungkinan besar yang terjadi bisa terulang lagi, beda dengan tsunami Aceh. Kira-kira kalau Bu Marco bisa nggak dijelaskan ini? Sudah persis itu seperti. Jadi begini, tentu saja kalau dalam ilmu bencana itu sebetulnya kita selalu mengatakan alam tidak menyebabkan bencana, alam menjadi bencana karena kita membangun dan terkena oleh perubahan alam itu ya. Misalnya bahkan tsunami, kan kita tahu di Aceh itu masjid-masjid selamat. Karena apa? Karena masjid itu kan tidak ada furniture di dalamnya. Jendelanya terbuka besar-besar, jadi air itu lewat. Nah itu kan artinya tindakan manusia juga yang membangun masjid dengan baik dan tidak. Tapi kalau rumah arsiteknya bagus sehingga lebih kuat. Sementara rumah-rumah yang kadang-kadang tidak dibangun dengan baik rusak. Jadi ada ulah manusia. Tapi begini, bedanya tentu saja kalau di pasca tsunami Aceh itu kita perbaiki rumah, kita perbaiki masjid, kita perbaiki jalan dengan belajar dari tsunami, kita bikin lebih kokoh segala macam. Selesai, kita nggak bisa mengubah tsunami-nya dan kita tidak bisa mencegah kalau tsunami mau datang lagi. Karena tsunami itu adalah peristiwa alam ya. Kalau sekarang ini kita tidak bisa hanya memperbaiki jembatan, memperbaiki rumah tanpa memperbaiki hutannya. Kalau Anda tidak memperbaiki hutannya, lalu Anda memperbaiki jembatan, dan nanti tahun depan semoga tidak terjadi, tapi kalau tidak tahun depan, 2 tahun lagi akan terjadi. Mungkin ini juga salah satu sebab, saya katakan tadi, untuk menyatakan darurat bencana nasional itu perlu nyali. Karena artinya, pemerintah harus membuka diri untuk juga memperbaiki, merehab dan rekon alam itu. Nah, orang berdebat sekarang ya, saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Berapa persen sebab alam, berapa persen sebab manusia. Karena begini, kan itu seperti pertanyaan, Anda anak lahir karena ibu atau karena ayah? Dua-duanya kan? Tapi memang ada juga ahli cuaca yang mengatakan sebab dari cuaca itu 20%. Sebab lainnya karena kerusakan hutan. Tapi poin yang lebih penting adalah kita sekarang harus menerima, dia nggak bisa denial bahwa siklon tropisnya akan makin sering terjadi. Sekarang kan sudah diketahui, aneh, siklon di tropis dan di daratan, itu sudah aneh gitu. Tapi bagi ahli cuaca tidak aneh karena memang perubahan iklim.
Nah kita nggak bisa denial ini, nggak bisa menganggap mudah-mudahan tahun depan tidak jadi, itu 2 tahun lagi tidak jadi. Dan karena itu pertanyaan soal hutan, kalau itu sudah kita harus terima jadi, hutannya harus lebih banyak. Hutannya harus diperbaiki kembali. Diperbaiki dan diperbanyak. Gitu. Jadi harus ada pengaturan-pengaturan. Nah, Presiden baru mengumumkan akan menindak pembalakan liar. Sebetulnya yang tidak liar pun harus dikendalikan, harus dibatasi. Misalnya membatasi ketinggian kebun sawit berhenti pada ketinggian, saya tidak tahu ya, harus ada studi. Misalnya katakanlah 20 meter di atas permukaan laut. Jadi yang lereng-lereng nggak boleh ditanami sawit. Jadi harus ada pembatasan. Itu menurut saya sudah kepastian yang niscaya gitu. Kalau kita tidak melakukan itu, harapan kita kecil. Dan karena itu perlu nyali untuk menyatakan itu. Oke, berarti jadi taruhan kita nyali presiden memang sekarang. Ini menarik nih. Bu Marco, saya mencoba tadi tiba-tiba berhayal nih apa yang disampaikan Bu Marco. Berarti pekerjaan kita ini masih jauh lebih besar. Masih jauh. Pasca terjadinya bencana ini ya. Karena ada pekerjaan rumah yang besar mengembalikan hutan kita yang begitu banyak terjadi penggundulan. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu kan bukan pekerjaan gampang ya. Itu pekerjaan sulit karena daerah pedalaman dan kemudian perlu waktu kan. Kan kita bikin jembatan bisa 1 tahun, bikin hutan itu 5 tahun, 10 tahun. Tapi jangan jadikan alasan wah karena lama nggak dilakukan. Ini harus dimulai sekarang karena makin lama menunda makin sulit memperbaikinya gitu. Yang menarik tadi Bu Marco katakan bahwa sebenarnya yang dihadapi bukan saja pembalakan liarnya, tapi perusahaan-perusahaan yang mendapat izin, ya ada HPA dulu zaman dulu ya, hutan industri sekarang yang mendapat izin untuk melakukan industri kehutanan itu juga harus dibatasi ya. Ya, karena kan kita juga mengetahui laporan-laporan sekarang dulunya hutan lindung dijadikan hutan industri. Beralih ya? Beralih. Resmi kan? Jadi tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar bahasa hukum. KPK tidak melanggar hukum. Iya, betul. Tetapi dampaknya kan sudah dihitung dulu ketika hutan nasional ditetapkan, itu kan udah ada hitungan-hitungan. Kemudian dimanipulasi, ya memang diubah dulu jadi hutan industri sehingga legal. Karena itu yang legal ini juga harus dihitung kembali dan harus ditindak juga. Itu perlu keberanian itu. Jadi bukan sekedar pembalakan liarnya ya, yang legal pun harus diatur ya? Ya, kalaupun kita bilang gini, ada pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat itu alatnya apa? Alatnya cuma gergaji kecil-kecil aja. Oke lah, ada gergaji besar. Tapi kalau perusahaan itu 1 hari itu bisa seberhektar-hektar dia kerjakan. Jadi pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi ya? Kira-kira seperti itu ya? Itu jauh lebih besar, maksud saya mau mengatakan itu. Nah, tapi kita melihat sekarang wacana yang diumbar oleh Presiden dan juga beberapa menterinya. Menurut saya khawatir ini ada kesengajaan propaganda. Semuanya diarahkan salam masyarakat kan? Menteri lingkungan hidupnya bilang itu hutan-hutan, kayu-kayu itu kebanyakan berasal dari penebangan oleh masyarakat, bukan oleh perusahaan. Presiden bilang kita harus jaga hutan karena itu jangan tebang pohon sembarangan. Itu kan diarahkan ke masyarakat, bukan ke korporasi. Ini wacana yang harus dilawan, Bu. Kalau enggak kita terseret, yang salah masyarakat gitu. Padahal masyarakat kalau nebang itu untuk ini nyalain dapurnya aja ya. Bukan pohon yang ditebang, ranting aja kalau rakyat ya, bukan ranting ya, ranting yang ditebang. Karena untuk nebang pohon itu tidak mudah juga gitu. Kalau masyarakat yang ditebang rantingnya aja ya. Karena kalau tebang pohon yang segede gitu harus pakai... Ya, mungkin ada, tapi saya yakin jumlahnya sangat terbatas. Gitu. Kalau saya sendiri nggak percaya. Kalau saya sendiri nggak percaya kalau masyarakat melakukan penebangan pohon yang besar itu ya. Yang ada dia cuma memotong ranting kalau saya lihat ya. Ada teori yang membenarkan Pak Abraham. Jadi begini, masyarakat adat itu karena mereka hidupnya tergantung pada hutan. Dia tahu menjaga hutan karena dia tidak mungkin merusak rumahnya sendiri. Sementara perusahaan-perusahaan itu kan tidak punya rasa terikat pada hutan itu. Perusahaannya ada di Jakarta, orang hitung-hitungan pokoknya ada untung berapa kan? Jadi dia tidak ada hubungan emosional dengan hutan. Karena itu kan teman-teman masyarakat adat selalu menganggap hutan itu diserahkan masyarakat adat karena mereka tahu menjaga. Dan itu di seluruh dunia, Bu. Di Amazon Anda mengalami mulai kesadaran itu bahwa masyarakat adat mempunyai istilahnya itu ya, hubungan emosional yang fungsional untuk merawat hutan itu. Jadi kalau kita lihat pun itu kayu-kayu yang terbawa oleh arus kemarin,
itu kan kayu-kayu gelondongan. Ya. Jadi secara logika itu nggak mungkin ditebang oleh rakyat sebenarnya atau penduduk yang ada di sekitar itu. Itu pasti dilakukan oleh korporasi. Dan jumlah juga nggak masuk akal kalau dibilang sebanyak itu. Kalau Anda lihat bagaimana gambar-gambar. Tapi Pak Abraham, mohon maaf ini, saya menyela sedikit ini mengenai pohon-pohon ini. Menurut saya langkah yang penting diambil sekarang adalah menyelamatkan ranting, cabang dan pohon itu untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kalau tidak, satu dia makin hanyut, makin jauh. Kedua, jangan sampai itu diklaim oleh pihak-pihak perusahaan. Menurut saya, saran saya, pemerintah membantu menyingkirkan kayu-kayu itu. Karena kalau tidak disingkirkan, kalau nanti bulan Januari, Februari masih hujan, ini akan menghambat arus air juga. Dan dia menjadi kekuatan. Jangan lupa waktu tsunami Aceh itu, bangunan yang rubuh itu lalu menghantam bangunan lain yang belum rubuh. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ranting bisa jadi bahan kayu bakar. Yang ukurannya di bawah 10 cm bisa jadi kasau. Yang ukurannya 10 cm atau lebih besar bisa jadi tiang. Ya, bisa dipakai kembali untuk merehabilitasi. Untuk membangun. Bahkan rumah sementara, bahkan rumah tetap nantinya. Nah, sekarang ini ada kesulitan, banyak sekali lumpur itu, tinggi ya, 2 meter itu di atas tanah. Agak nggak mungkin menyingkirkan lumpur itu. Jadi kalau Anda mau membangun, Anda harus membangun di atas tanah-tanah yang udah mengering itu. Nah, tanah ini kan lemah, tapi bisa diperkuat dengan cerucuk. Cerucuk itu adalah batang-batang kayu yang ditancapkan. Itu akan cukup kuat untuk rumah 1-2 lantai tanpa harus menyingkirkan tanahnya itu. Karena itu sumber daya kayu yang sekarang begitu banyak ini strategis. Menurut saya harus diselamatkan dan dinyatakan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi tentu dikelola gitu ya. Kan ada pemerintah daerah yang, nah bedanya di Aceh itu pemerintah daerah lumpuh. Kita pemerintah daerah tidak lumpuh. Sekarang ini, tapi tidak punya kemampuan yang cukup. Makanya ada 6 atau 7 kabupaten menyerahkan, gitu, karena tidak punya alat, tidak punya dana. Tapi dia berjalan. Nah, dia bisa melakukan pengelolaan ini, limbah-limbah kayu ini, jangan disebut limbah sebetulnya, karena ini masih bisa dimanfaatkan, dikumpulkan, dipilah, lalu dibagikan kepada masyarakat, dibantu dengan peralatan. Kirim gergaji, kirim kapak, kirim cangkul, kirim sekop. Nah, ini sekarang saat yang tepat gitu. Jadi sambil melakukan operasi tanggap darurat, ini bahan-bahan ini diselamatkan. Sorry, saya menyela ini karena saya ingat ini penting ingin saya sampaikan gitu. Karena saya ini orang konstruksi, Pak. Nah, dalam keadaan darurat, keadaan darurat bencana itu kunci dari konstruksi adalah manfaatkan apa yang ada. Kalau Anda menunggu import, logistiknya susah, jalan-jalan rusak, susah sekali. Satu itu, pakailah bahan-bahan yang ada. Itu berlimpah itu kayu itu sekarang. Kedua, mobilisasi memang penduduk setempat. Gitu. Jadi mereka itu satu membutuhkan, karena mereka membutuhkan tempat tinggal segala macam, mereka punya motivasi untuk membangun kembali. Ketiga, orang yang terkena bencana, kalau memang bantuan lain lancar ya, pangan segala macam, mereka senang kalau ada kerja itu. Karena itu penyembuhan juga dari trauma. Bu Marco, kemarin kalau kita baca di Detik ada yang sedikit ironis. Katanya apa itu tenda-tenda pengungsi itu baru dibangun ketika Presiden Prabowo datang ke sana, padahal bencananya sudah berlangsung beberapa hari ya. Kalau menurut Bu Marco nih apa yang sedang terjadi nih? Saya berharap Presiden tiap hari ke sana supaya tenda dibangun terus. Nggak, apa yang terjadi nih di BNPB itu? Saya menduga anggaran mereka terbatas. Dan kedua, sayangnya pelajaran yang mahal dari tsunami Aceh itu tidak dilanjutkan. Gitu. Jangan lupa sebelumnya kita punya kepala BNPB yang bagus-bagus ya, Jenderal Doni itu luar biasa. Kemudian sebelumnya dan waktu COVID juga sebetulnya kita punya kekurangan karena ini pengalaman yang berat, jadi tentu ada kekurangan. Tapi kita akhirnya mengakui mereka menangani dengan baik ya, dengan komunikasi baik. Lepas dari menurut saya kesalahan kebijakan dari pimpinan tertinggi. Tapi sekarang ini kelihatannya orang yang tidak belajar ini, karena pernyataan pertamanya sudah salah kan. Apa itu Bang? Yang dia bilang ini cuma dibesar-besarkan sosial media katanya. Aduh.
Karena dalam keadaan bencana itu komunikasi itu penting. Oke. Meskipun barangkali yang disampaikan benar, tapi penyampaiannya harus hati-hati. Gitu. Ini pertama pernyataannya salah, terlalu terburu-buru, tidak memeriksa data. Gitu. Jadi saya kira agak mengkhawatirkan memang gitu. Jadi kalau memang mereka hanya bisa bergerak kalau presiden datang, kita harapkan presiden datang tiap hari aja. Supaya mereka bisa bekerja secara terus maksimal. gitu. Tapi di situ masalah yang akan kita temui berikutnya. Kalau presiden harus sering-sering datang ke sana, emang dia nggak punya pekerjaan lain. Karena itu Pak SBY membentuk BRR. Ya. Tapi dia tidak lepas, dia terima dulu laporan, dia telepon sebentar-bentar Pak Kuntoro dulu kan katanya. Ya Pak Kuntoro. Ya. Jadi ada orang yang memang harus orang kedua yang dapat dipercaya dan menangani semuanya. Presiden tetap harus memperhatikan dan dia akan memberikan mandat full dan kalau perlu dia tampil untuk menguatkan gitu. Dan saya pikir itu yang terjadi hubungan yang baik Pak Kuntoro dan pimpinan nasional, kemudian juga masyarakat sipil bekerja dengan baik. Ini yang kita tidak lihat nih sekarang, Bu. Sekarang nggak ada itu ya kelihatannya. Kita nggak tahu Pak Prabowo percaya siapa sekarang. Apakah dia percaya pada kepala BNPB atau dia percaya kepada Menko Pratikno atau dia percaya kepada Menko Cak Imin. Kita nggak tahu, di bawah dia itu tidak ada single command gitu. Single command-nya ada di dia gitu. Jadi dia seolah-olah bermain sebagai field commander. Yang tidak semestinya, seorang presiden tidak semestinya menjadi field commander. Dia harus tunjuk orang untuk jadi field commander yang dalam zaman SBY ya Pak Kuntoro yang ditunjuk sebagai field commandernya. Ini tidak terkoordinasi ya, sehingga masing-masing kementerian ingin tampil melakukan pencitraan. Ada Menteri Sulhas yang mencitrakan dirinya angkut beras gini ya. Macam-macam lah yang ditampilkan ya. Itu terlalu konyol memang gitu. Terlalu konyol. Bung Marco, apa sih yang menjadi problem terbesar sebenarnya ketika peristiwa bencana Sumatera ini? Apa problem terbesar yang harusnya segera diatasi? Kita sudah melewati masa-masa untuk menyelamatkan nyawa manusia, itu yang sayang sekali, itu yang harusnya cepat sekali dan terbuka terhadap internasional. Karena ada banyak negara itu yang memiliki keahlian khusus untuk menyelamatkan nyawa manusia dalam 3 kali 24 jam pertama itu. Bahkan misalnya Jepang punya tim-tim khusus yang dilatihnya begitu. Waktu tsunami Aceh mereka datang. Mereka akan datang dengan alat mereka sendiri. Tidak akan tergantung apapun kepada orang lain. Selama 3 hari, fokus dia menyelamatkan orang. Udah itu mereka pergi. Karena mereka tahu mereka tidak berguna sesudah 3 hari itu. Itu sayangnya kita udah lewat, ya. Tapi yang kita belum lewat adalah tanggap darurat. Orang masih perlu pangan, orang masih perlu perhatian medis, masih perlu pakaian. Jadi masalah utamanya memang sumber daya yang kurang. Dan karena itu kita perlu bantuan asing tanpa harus malu-malu. Gitu. Dan Gubernur Mu'alem memahami itu, dia tidak malu-malu. Jangan anggap orang Aceh ini tidak berharga. Orang Aceh itu harga dirinya tinggi. Tapi mereka tahu kalau mereka perlu bantuan, ya mereka minta bantuan. Mereka minta bantuan ke Malaysia, mereka sudah menulis surat ke PBB. Dan itu agak aneh ya, kalau suatu provinsi minta bantuan asing, tapi pemerintah pusatnya tidak mendukung dengan cukup. Gitu. Jadi saya kira masalah utama memang adalah masalah pengelolaan untuk mengakui ini kita perlu bantuan asing dan karena itu kita perlu keterbukaan dan keterbukaan itu lalu dikelola dengan baik. Jadi perlu single command, tapi itu nggak bisa presiden langsung karena presiden punya pekerjaan lain yang banyak. Gitu. Harusnya kita coba melihat ya kejadian di masa lalu waktu Aceh ada Pak Kuntoro yang dikasih peran sebagai komandan oleh Pak SBY ya. Harusnya mirip-mirip seperti itu yang harus dilakukan ya. Ya, jadi begini, waktu Komite Darurat Kemanusiaan yang dibentuk oleh Bang Teten, Kang Teten sama Pak Faisal Basri itu, kita merumuskan usulan sebetulnya kepada pemerintah untuk membentuk suatu, kita nggak menyebutnya BRR, kita menyebut suatu badan dengan syarat-syarat yang mirip itu. Tapi kita juga tahu ada pihak-pihak lain yang juga berpikir yang sama. Jadi masuk itu ke jalur presiden, kemudian presiden akhirnya membentuk BRR itu sesudah tanggap darurat selesai sebenarnya. Karena memang BRR namanya rekonstruksi dan rehab. Nah, selama tanggap darurat itu PMI, masyarakat sipil bekerja dan itu dibantu tetap oleh pemerintah, lancar gitu. Kita difasilitasi ya? Difasilitasi gitu. Ini yang kita lihat malah
ada masyarakat sipil yang diserang lagi kan, dibilang bergaya, baru menyumbang 10 miliar, udah ngomong besar pada negara, udah triliun. Ya tentu saja negara triliun. Iya, karena dia punya... Nah, nggak begitu komunikasinya, itu harus saling bantu. Ini bukan masalah politik, ini masalah kemanusiaan gitu. Jadi penanganannya yang serba salah ya menurut Bu Marco. Nggak ada pemimpin yang menyatukan semua usaha ini dengan suasana dan dalam suasana yang kemanusiaan yang tidak berpolitik. Kalimat-kalimat seperti kita harga diri tinggi itu menurut saya tidak tepat. Tidak tepat itu. Dalam suasana seperti ini. Bu Marco, sebagai seorang arsitek, konstruksi juga, seorang urbanis, apa yang harus dilakukan nih pasca tragedi Sumatera ini? Pertama kita perlu pemetaan yang tepat ya, desa-desa yang rusak itu di mana dan sebagainya. Kemudian tentu aja perencanaan. Perencanaan itu artinya kita harus menentukan desa-desa mana yang dapat dibangun kembali di tempatnya semula. Hambatannya apa? Tadi misalnya antara lain lumpur yang begitu tinggi, berarti kita perlu ada teknologi yang tepat, yang sederhana, cerucuk dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi juga di mana desa-desa yang mungkin harus direlokasi. Jadi langkah pertama itu memang mengidentifikasi secara akurat apa yang harus dibangun kembali dan apa yang harus dipindahkan. Prioritas sebetulnya harus memang... ada skala prioritas ya? Ada skala prioritas. Prioritas pertama itu sebetulnya adalah infrastruktur perhubungan. Karena itu melancarkan logistik, Pak. Nah, bersamaan dengan itu tentu saya hunian-hunian sementara. Tenda kalau perlu, atau menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam desa-desa. Itu prioritas 2 itu. Dengan asumsi tentu saja ya, bahwa bantuan pangan, bantuan obat-obatan itu lancar gitu. Itu harus jalan. Tapi kan kalau kita bicara sambil bantuan tanggap darurat ini jalan, harus disiapkan rehab rekon. Nah, persiapan rehab rekon itu adalah pemetaan yang jelas gitu. Di mana dan apa yang harus dibangun. Gitu. Dengan prioritas utama infrastruktur perhubungan dan kedua hunian sementara. Dan yang terpenting mungkin seperti tadi Bung Marco katakan bahwa penyelesaian ini bukan hanya menyelesaikan soal bencananya, tapi hutan. Bagaimana memperbaiki hutan. Ya. Nah itu karena itu kalau dibentuk suatu badan untuk mengkoordinir ini, dia harus punya wewenang yang cukup besar untuk memperbaiki hutan itu. Itu yang sekali lagi perlu nyali presiden itu. Tapi menurut saya nggak ada cara lain, Pak. Kalau kita tidak memperbaiki hutan, jadi kalau nanti dibentuklah semacam badan rehabilitasi dan konstruksi, itu harus termasuk badan rehabilitasi dan konstruksi kembali hutan-hutan. Karena kalau itu tidak diperbaiki, ya kita cuma memperbaiki jembatan, tahun depan kena lagi. Jadi kalau hutannya nggak diperbaiki, perkebunannya tidak ditata, perkebunan sawit tidak ditata, pertambangannya tidak diperbaiki juga, maka Bu Marco ingin katakan bahwa peristiwa ini akan kemungkinan besar terulang di tahun depan. Kemungkinan besar berulang. Kita selalu harus, tentu saja kita bilang, kita berharap tidak terjadi lagi, tapi ilmu pengetahuan mengatakan perubahan iklim, siklon tropis, mendarat di daratan, itu pertama kali terjadi dan itu tidak akan hilang begitu saja setiap tahun, kemungkinan besar berulang. Gitu. Jadi memang untuk membangun kembali ini tidak cukup orang teknis seperti saya yang memperbaiki bangunan dan jembatan, tapi perlu orang untuk mengatakan kita perbaiki hutan, kita batasi pertambangan, kita batasi perkebunan sawit. Jangan hanya menyalahkan pembalakan liar oleh masyarakat yang sedikit, kalaupun ada kan Bung tidak percaya. Saya nggak percaya. Saya cuma percaya kalau rakyat itu kalau dia tebang itu cuma ranting, dahan. Dan dia perlu. Ya, dan untuk sebagai alat di dapur ya. Dan saya yakin ketika melihat kayu-kayu gelondongan yang hanyut, itu adalah pembalakan yang dilakukan korporasi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau tidak di stop bagaimana? Nggak mungkin kan? Oke. Terima kasih Bu Marco. Mudah-mudahan yang disampaikan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Semoga. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.